Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, khususnya kelas 4. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu bahagia ya. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Ayu dan masih dengan mata pelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai KPK dan FPB. Nah, ada yang tahu KPK FPB itu apa? Oke, mari simak pembelajaran hari ini ya, dari Ustazah tentunya. FPB dan KPK. Apa itu FPB KPK? Mari kita bahas ya, ikuti terus. Untuk pembahasan awal, kalian harus memahami konsep dasar dari FPB dan KPK. Nah, FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Nah, kali ini sama caranya seperti mencari faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Langsung Ustazah kasih contoh ya sama kalian ya. Di sini ada bilangan 8 dan 12. Nah, untuk yang pertama kita cari FPB-nya dulu. Nah, untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar, kalian cari dulu faktor dari 8 dan 12. Nah, kita cari yang bilangan 8 dulu, faktornya 8. Nah, untuk faktornya 8 kalian bisa coret-coret di buku tulis kalian. Coba faktor dari 8 berapa saja, atau bilangan yang bisa membagi habis bilangan 8. Bilangan apa saja? Oke, bilangan 1, 2, 4, 8. Kemudian 12 coba. Kalian coret-coret di buku tulis. Kalian cari perkalian yang jawabannya 12. Oke. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Nah, masih ingat kan faktor persekutuan itu seperti apa? Kita cari faktor dari 8 dan 12 yang sama. Kita lingkari ya. Oke, jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 yang pertama adalah angka 2. Kemudian berapa lagi? Nah, yang sama lagi angka 4. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 2 dan 4. Nah, di sini karena yang ditanyakan FPB, faktor persekutuan terbesar, jadi pilih faktor persekutuan yang sudah dilingkari ini yang paling besar. Berarti angka berapa? Angka 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sekarang kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Bilangannya sama, 8 dan 12. Nah, karena kelipatan persekutuan terkecil, kita cari kelipatan sekarang. Kelipatan dari 8 dan 12. Yang pertama 8 dulu ya. Kelipatan dari 8, berapa saja? Perkalian 8. Ayo diingat-ingat ya, perkalian 8. Coba 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 6 48, dan seterusnya. Nah, sekarang 12. Mulai dari 12 kali 1. 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, 12 kali 4 48, dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Coba kita cari dulu kelipatan yang sama. Nah, mulai dari kiri ya. Berapa? Oke, yang sama yang pertama itu 24. Jadi angka 24 kita lingkari. Kemudian yang kedua 48 kita lingkari juga. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah
kelipatan persekutuan terkecil. Jadi pilih kelipatan dari 8 dan 12 yang paling kecil. Berapa? Iya betul, yang paling kecil adalah kelipatan 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Mudah kan? Jadi paham ya apa itu FPB dan KPK sekarang? Selanjutnya, menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima, yaitu menggunakan teknik pohon faktor. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Jadi, menentukan FPB dengan faktorisasi prima, yaitu menggunakan teknik pohon faktor. Masih ingat ya? Menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Nah, kita ulang kembali. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan FPB dari 36 dan 42. Kita tulis dulu faktorisasi prima dari 36. Jadi kita buat pohon faktor dari 36. Oke, kita tulis dulu 36 ya. Kita buat cabang seperti ini. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Pasti masih ingat bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil. Nah, berapa? Oke, 2. Betul. Coba kita bagi dengan 2. 36 dibagi 2 bisa ya? Bisa. Bagi 2 jawabannya 18. Kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan pembagian Poropistol ya. Jadi 36 dibagi 2 berapa? Gitu ya. Kemudian bilangan primanya dilingkari, betul. Nah, tempatkan selalu bilangan prima itu di sebelah kiri. Nah, kemudian yang bukan bilangan prima kita cabang kembali. 18 sekarang. 18 kita bagi 2. Pokoknya kuncinya kalau bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2 ya. Bilangan genap pasti bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Betul. Nah, kita lingkari dulu bilangan primanya. Kemudian 9 dibagi 2 bisa tidak? Oh, nggak bisa. Kalau tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa ya. 9 dibagi 3 3 di sini. Kalau sudah sebelah kanan sudah bilangan prima, jadi sudah selesai pohon faktornya ya. Kita tuliskan di sini. Kita lingkari maksud saya. Oke, kalau sudah kita kerjakan yang 42 sekarang. Oke, yang 42. Caranya sama ya. 42 bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Nah, 42 dibagi 2, coba kalian kalau belum bisa langsung berapa hasilnya, bisa pakai pembagian dengan cara Poropistol. Nah, 42 dibagi 2 hasilnya 21. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa dilingkari dulu bilangan primanya. Nah, kemudian 21 sekarang. 21 dibagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. Ya. 3. Sekarang 21 dibagi 3 hasilnya 7. Betul. 3 kali 7 kan 21 ya. Kemudian kita lingkari. Nah, 7 di sini jangan lupa ini sudah bilangan prima. Jadi sudah selesai pohon faktornya. Kita lingkari juga. Gini ya. Karena sudah selesai pohon faktornya, kita tuliskan faktorisasi primanya. Nah, masih ingat ya faktorisasi prima? Jadi faktorisasi prima dari 36 berapa? Kita lihat bilangan prima, faktor prima di sini yang sudah kita lingkari. Ya, 36 dulu.
Ini ada 2 faktorisasi berarti dikali ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Jangan lupa disederhanakan. Nah, 2 kali 2 bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 2. Jadi bilangan pangkat itu dikali, jadi perkalian yang sama. Kemudian dikali lagi 3 kali 3, 3 pangkat 2. Gini, kemudian 42 sekarang. 42 ada 2 kali 3 kali 7. Karena tidak ada yang double perkaliannya, jadi sudah seperti ini saja. Kalau sudah dibuat faktorisasi prima seperti ini ya, yang kalian lihat sekarang, yang sudah dipangkatkan seperti ini ya. Nah, ini karena ini tidak ada yang double, jadi yang dilihat yang ini. Nah, kita lihat faktorisasi dari 36 yang di sini yang sudah disederhanakan ya. Yang 40 sama yang 42. Yang ini 2 kali 3 kali 7. Nah, untuk menentukan FPB ya, ada kata kuncinya. Ya, jadi ada aturannya. FPB ya. Sini dilihat ya. Kata kuncinya, jika menentukan FPB, pilih faktor ini ya, faktor di sini yang sama. Jadi faktor yang sama. Jadi pilih salah satu yang sama saja dan pangkat yang terkecil. Nah, di sini kan ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya, ini artinya itu pangkatnya pangkat 1. Gitu ya. Artinya ini pangkatnya pangkat 1. Jadi bukan berarti tidak ada pangkatnya, bukan, tapi pangkatnya pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Gitu ya. Jadi ingat kata kuncinya ini, jika menentukan FPB ya, pilih faktor prima ini ya yang sama saja dan pangkatnya yang terkecil. Ya, diperhatikan, kata kuncinya diperhatikan. Kemudian kita lihat di sini faktorisasi prima dari 36 yang sudah disederhanakan ini ya. Dari 36 coba faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan di sini 42 2 kali 3 kali 7. Coba cari faktor prima yang sama. Di sini juga ada, di sini juga ada. Bilangan berapa? Oke, bilangan 2. Sini ada 2, di sini juga ada 2. Kita tulis dulu 2-nya. Ya, kita tulis dulu 2. Nah, karena kata kuncinya ya, menentukan FPB itu kata kuncinya pilih yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Berarti ya, antara 2 ini dengan 2 pangkat 2, pangkat yang terkecil berarti pilih yang 2. Karena 2 di sini itu artinya pangkat 1. Gitu ya. Pangkat 1 sama 2 kan lebih kecil 2. Jadi diambil yang 2. Gitu ya. Kemudian karena ada lagi yang sama. Nah, ada lagi yang sama. Nah, ini 3. Nah, di sini 3 pangkat 2. Di sini ada 3 pangkat 1. Nah, pilih yang mana? Nah, karena yang diambil yang terkecil, pilih yang 3. Kemudian 7 di sini. Di sini ada 7. Di sini tidak ada 7. Berarti jangan diambil. Gitu. Jadi jangan dipilih kalau tidak ada temannya di sini. Ya, tidak ada yang sama. Berarti ya sudah. Yang diambil yaitu 2 kali 3. Kita kalikan. Sama dengan 6. Ini jawabannya. Jadi
FPB dari 36 dan 42 adalah 6. Oke, mudah ya. Untuk yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima, yaitu sama dengan teknik pohon faktor. Contoh soalnya, tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, sama caranya. Dibuat pohon faktornya dulu, yang 24 dulu ya. Oke, yang 24 dulu. Sama, kita buat cabangnya. Kemudian karena bilang genap pasti bisa dibagi 2. 2 kali 12 ya, tentunya ya. Oke, bilangan primanya kita lingkari dulu. Oke, yang 12 kita buat cabangnya. Karena 12 bilangan genap pasti bisa dibagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke, lingkari dulu bilangan primanya. Kemudian 6 kita buat cabang lagi. 6 dibagi 2 bisa ya? Bisa. 2, 6 bagi 2 3. Oke, selesai. Karena 3 bilangan prima, jadi sudah selesai pohon faktornya ya. Kita lingkari semuanya. Kemudian yang 30 sekarang. Yang 30 sama caranya kayak tadi ya. 30 bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Oke, 2 kali berapa? Nah, kali 15. Betul. Kita lingkari ya bilangan primanya. 15 dibagi berapa? Karena dibagi 2 tidak bisa, jadi langsung dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya pasti kalian tahu, hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima, jadi sudah selesai pohon faktornya. Oke, sudah kita kerjakan pohon faktornya. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24 dulu. Nah, sekarang gini, dilihat angka 2-nya. Nah, sekarang kita pilih cara yang cepat. Angka 2-nya di sini ada berapa? Nah, bilangan primanya ada 1, 2, 3. Berarti langsung saja di sini dituliskan 2 pangkat. Nah, karena 2 kali 2 kali 2 ada 3, jadi 2-nya pangkat 3. Nah, langsung aja ya biar cepat. Kemudian 2-nya sudah. Sekarang angka berapa lagi yang dilingkari? Angka 3. 3-nya ada 1, jadi ditulis saja di sini 1. Nah, gitu ya. Langsung seperti ini ya. Oke, untuk yang 30 sekarang. 30 ada angka 2, 3, 5. Tidak ada yang double, jadi langsung saja dikalikan. 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan KPK ini berbeda dengan yang FPB. Kalau KPK, kata kuncinya diperhatikan, kalau KPK kata kuncinya pilih semua faktor ini. Jadi ambil semua faktor yang ada di sini. Tetapi jika nanti ada faktor yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Diingat-ingat ya, kalau menentukan KPK semua faktor itu dipilih dan ambil pangkat yang terbesar jika ada faktor yang sama, gitu ya. Jangan lupa kata kuncinya harus diperhatikan ini ya. Kita lihat di sini, kita lihat faktorisasi dari 24 dan 30. Nah, ini ada bilangan faktor berapa saja ini? Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. Abaikan dulu pangkatnya ya. Jadi kita tulis dulu di sini
Karena di sini ada faktor bilangan 2. Kemudian ada bilangan berapa lagi? Ada bilangan 3. Ya. Dikali 5. Meskipun di sini tidak ada 5, ya, tetap ini juga harus dikalikan. Nah, bedanya di situ. Bedanya dengan FPB, ya. Kalau KPK semuanya ini harus dikalikan. Tulis dulu, abaikan pangkatnya dulu. Kalau sudah ditulis, kita lihat angka 2 ini ada 2 di sini. Ada 2 pangkat 3 dan di sini 2 pangkat 1 ya. Jangan lupa kalau tidak ada pangkatnya ini artinya pangkat 1. 2 pangkat 3 dan 2 karena KPK yang diambil itu pangkat terbesar, jadi yang diambil 2 pangkat 3. Nah, di sini ditulis di sini. Oke, 2 pangkat 3. Sudah? Kalau sudah, nah dikali 3-nya di sini juga ada 2. Ya, di sini ada, di sini juga ada. Nah, ini pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, diambil 1 saja atau ditulis 1 saja. Ya, jangan ditulis semuanya, pilih 1 saja, ya. 3, ya, kali 5 sudah jelas. Di sini hanya ada 1, di sini tidak ada, ya sudah ditulis 5, gitu ya, bisa ya. Nah, itu bedanya dengan FPB. Kalau KPK semua faktor dipilih dan jika ada yang sama ambil pangkat yang terbesar. Kalau pangkatnya sama ambil 1 saja. Ya, pilih 1 saja, gitu ya. Terus kalau sudah ditulis seperti ini, ya ini dijabarkan dulu. 2 pangkat 3 itu artinya bukan 2 kali 3, tapi artinya 2 kali 2 kali 2. Nah, gini ya, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Kemudian di sini kali 3, terus kali 5. Ya. Ini bisa kalian tulis supaya kalian juga paham, ya. Diingat-ingat, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, kita kalikan 2 terlebih dahulu. 2 kali 2 4. Kali 2 lagi 8. Oke, ini dijabarkan dulu. Jadi dijawab dulu yang 2 ini. Terus dikali 3 kali 5. Gini ya. Sama dengan 8 kali 3 24. Ya, betul. 24 dikali 5. Coba Ustazah kasih waktu untuk kalian menghitung. Ya, 24 dikali 5. Coba berapa? Nah, betul, sudah tahu ya jawabannya. Jawabannya 120. Nah, jadi KPK dari 24 dan 30 sama dengan 120. Kalian pasti sudah bisa ya. Bisa, insya Allah paham ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati dan menyimak videonya dari Ustazah, kalian kerjakan latihan soalnya ya. Hanya ada 4 nomor. Jadi kerjakan dengan teliti. Insya Allah Ustazah yakin semuanya pasti bisa mengerjakan kalau kalian betul-betul dengan sungguh-sungguh mengamati videonya dari Ustazah. Oke anak-anak? Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton ya. Sampai jumpa lagi dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya.